Kak baju. Hai, perkenalkan, nama saya Izra Edit Sinaga. NIM saya A1A2-17005. Saya dari Pendidikan Sejarah dari Universitas Jambi angkatan 2017. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah dari micro teaching. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Lia Oktaviani, Egi Prasetya Sari, Maya Agustina, Luul Uluwia. Oke, semuanya hadir ya. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar apa sih? Ya benar. Minggu lalu kita mempelajari tentang zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bagus ya, kalian masih ingat? Di sini Ibu mau bertanya lagi. Apa sih arti dari kolonialisme itu sendiri? Ya, benar. Arti kolonialisme itu adalah sebutan lain untuk penjajahan dengan tujuan menguasai suatu negara tetapi tidak meninggalkan negara aslinya. Seperti materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Pertama-tama Ibu akan mengatakan kompetensi dasar yang akan kalian penuhi pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Dimulai dari kompetensi dasarnya ya. Yang pertama, untuk menganalisis proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, mengolah informasi tentang proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode ceramah ini, peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis, menyajikan data hasil imperialisme, menyajikan data hasil informasi tentang proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia secara kolaboratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, komunikatif, rasa ingin tahu, jujur, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Nilai karakter yang bisa kita ambil dari sini adalah nilai religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerja sama. Baik, pengertian kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, kolonialisme itu merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alam, semua sumber daya yang ada pada suatu negara tersebut, tetapi masih berhubungan dengan negara asalnya, seperti bangsa Belanda menjajah Indonesia ya. Kemudian imperialisme. Imperialisme adalah usaha untuk menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dijadikan sebagai imperiumnya dengan cara paksaan atau memaksa. Jadi imperium ini menguasai seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri dengan cara paksaan. Baik, penjelajah yang datang ke Indonesia, bangsa-bangsa apa? Siapa sih yang menjelajah yang datang ke Indonesia? Yang pertama yaitu bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1512 sampai 1500
595 Masehi, yaitu yang bernama Alfonso de Albuquerque yang pertama kali mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Jadi Alfonso de Albuquerque ini yang pertama kali mengenalkan Nusantara itu, mengenalkan Indonesia ke dunia Eropa, yang pada akhirnya akan bangsa Eropa lainnya akan datang ke Indonesia lagi, yang dilatar belakangi dengan pencarian rempah-rempah di Nusantara. Portugis untuk pertama kalinya mendarat di Maluku, dan pada saat itu diterima baik oleh Raja Ternate. Lanjut, negara Spanyol, yaitu pada tahun 1521 sampai 1692 Spanyol melakukan pelayarannya ke daerah Asia Tenggara, yaitu di negara Filipina. Tetapi karena melihat Portugis ini melihat di Nusantara, wah, Indonesia ternyata menghasilkan rempah, jadi dia berbelok ke Indonesia. Dan pada saat itu dia sampai juga di Maluku. Dia mengikuti Portugis ya. Nah, dia di Maluku itu kan ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate. Nah, Portugis tadi kalau Portugis diterima baik oleh Raja Ternate, nah Spanyol ini diterima baik oleh Raja Tidore, yang pada masa itu Raja Ternate dan Raja Tidore ini sedang melakukan pertentangan. Nah, akibat pertentangan itu terjadilah perang. Karena tidak ada yang menang atau kalah, maka diadakanlah perjanjian Saragossa. Nah, salah satu isi perjanjian Saragossa ini adalah bangsa Portugis tetap berada di Indonesia, sedangkan bangsa Spanyol kembali ke Filipina. Lanjut ke negara Belanda, yaitu pada tahun 1602 sampai 1942. Dilatar belakangi kedatangan Belanda ke Indonesia adalah diakibatkan perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol, sehingga bangsa Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah. Dengan di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, dimulailah penjelajahan. Sampailah mereka ke Indonesia, yaitu pada tahun 1602 tadi. Nah, awalnya Belanda ini datang ke Indonesia hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Karena mereka melihat Indonesia ini sebagai penghasil rempah-rempah, maka timbul rasa untuk menguasai sumber daya yang ada di Indonesia ini, sehingga didirikanlah VOC, yaitu Kongsi Dagang Belanda, yang didirikan di Batavia. Batavia pada masa itu, kalau masa itu disebut sebagai Batavia, kalau masa sekarang udah diganti ya, namanya sebagai Jakarta. Negara Inggris selanjutnya, itu pada tahun 1811 sampai 1816, itu penjajahan datang ke Indonesia. Itu pada tahun 1811 tadi ya. Penjajahan Inggris di Indonesia dilakukan selama 5 tahun. Itu pertama di bawah pemerintahan atau dipimpin oleh Stamford Raffles. Dia membuat kebijakan dalam hal pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum, dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya di sini bangsa Indonesia tidak mengalami penjajahan, bahkan dikatakan sudah hidup enak, karena di sini bangsa Indonesia atau di sini Stamford Raffles mengeluarkan perintah bahwa perbudakan dihapus, monopoli dihapus, kebijakan dalam hal pemerintahan dan cara membagi Pulau Jawa juga dibagi menjadi 16 keresidenan. Yang selanjutnya yaitu negara Jepang. Itu pada tahun 1942 sampai 1945 secara resmi Jepang telah menjajah Indonesia sejak 8 Maret 1942 ya. Jepang memang tidak selama Belanda, namun penduduk Indonesia pada masa itu mengalami penjajahan yang lebih kejam dari negara Jepang ketimbang negara-negara yang lain.
lain. Sebentar sih, cuman dampak yang diberikan Jepang itu terlalu banyak, terlalu kejam, sehingga Soekarno mendapatkan tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan. Pada masa pemerintahan negara Jepang dibentuk Romusha atau kerja paksa, sama halnya dengan yang dilakukan Belanda. Cuman isi dari perintah-perintah yang ada dalam rumus itu lebih kejam lagi daripada bangsa Belanda. Penyebab tertariknya bangsa Eropa datang ke Indonesia. Baik, di sini penyebab tertariknya bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah ketika kota Konstantinopel atau kota Bizantium jatuh ke tangan kekuasaan Turki Utsmani, menjadi titik akhir kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu Romawi Timur. Kondisi tersebut menyebabkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan perdagangan antara bangsa Timur dengan Eropa menjadi terhambat, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. Berikut faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudera pada akhir abad ke-16, yaitu satu, jatuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani dalam perang salib pada tahun 1070 sampai dengan tahun 1291, yang menyebabkan tertutupnya jalur perdagangan bagi orang-orang Eropa dan mengakibatkan tingginya harga rempah-rempah. Pada masa itu kan rempah-rempah adalah suatu kebutuhan gitu, kebutuhan primer. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negara Cina melalui pelayaran atau lautan. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang selanjutnya, penemuan kompas atau penunjuk arah mata angin. Yang terakhir, semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Selanjutnya, munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dunia Islam merupakan pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Khususnya Imperium Turki Utsmani atau Ottoman yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang pada awalnya telah dikuasai oleh Romawi Bizantium. Selanjutnya, penguasa tersebut menyebabkan jalur perdagangan dari timur ke barat tersekat, seperti barang dagangan rempah-rempah menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Selanjutnya, meskipun demikian, pada masa itu masyarakat Eropa masih berminat pada barang tersebut. Oleh karena itu, para penguasa dan pedagang Eropa berupaya untuk mencari jalan alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing di Indonesia bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, kekayaan alam Indonesia yang berlimpah membuat bangsa asing mengubah tujuan awalnya menjadi ingin menjajah Indonesia. Berikut beberapa tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia, yaitu menguasai wilayah strategis di Indonesia guna menjalankan misi perdagangan dan basis militer, mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah tersebut, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Yang terakhir, mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Jadi di sini bangsa penjajah atau bangsa Eropa tidak hanya menguasai wilayah strategis di Indonesia dan mengambil kekayaan alam sebanyak-banyaknya dari Indonesia, juga mencampuri urusan politik wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa itu. Sehingga dari situlah awal pemberontakan Indonesia untuk melawan bangsa penjajah. Jadi dapat kita simpulkan
dari materi pembelajaran hari ini adalah bahwa sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Pastor John. Pastor John ini adalah kerajaan dan penduduknya beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh. Mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang seagama. Baiklah, demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat ringkasan atau resume tentang dampak penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika ada salah pengucapan dalam perkataan Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, demikian hasil video mengajar saya. Terima kasih sudah menonton.